Terima kasih Anda masih bersama Sportcast. Bung Riki, Ya. waktu John Herman ke Persija, Iya. apa yang diomongin? Nah, ini bocoran pengen tahu gitu ya. Sebenarnya kita juga kaget ya, karena kan Tiba-tiba. bukan tiba-tiba dia udah kasih tahu, Ah. tapi kita kaget karena, kok mau ini ada pelatih timnas ke klub? Ya mohon maaf kan sebelumnya nggak pernah terjadi kan gitu. Jadi kita cukup surprise bahwa ada ya pelatih timnas dia mau datang ke kita, Ya. mau lihat latihan. Jadi sebenarnya kita langsung open aja. Open aja dan ya dia kenalan dengan saya, dia tanya saya posisi sebagai apa, saya bilang asisten pelatih dan juga ngurus akademi. Ya, satu kata dia langsung ngomong, wah ini orang paling sibuk dia bilang. Oh ya, karena dia tahu bahwa kerja di akademi itu berat dan segala macam. Lebih kepada dia pengen tahu aja sebenarnya, pengen tahu suasana latihan tuh seperti apa di Indonesia. Lalu dia pengen kenalan juga dengan Rido, dia pengen kenalan sama Jordi. Pengen bicara dengan ya anak-anak seperti itu dan dia pengen tahu juga dengan ya bagaimana sih tim pelatih asing kerja di klub seperti apa. Dia memang hanya mau untuk observasi aja, sekedar hanya pengen tahu terus lihat klubnya seperti apa, itu aja. Dan saya pikir itu luar biasa karena ya nggak pernah terjadi ya bahwa ada pelatih timnas turun ke kita melihat gitu kan. Jadi saya pikir ya ini langkah bagus karena kan sinkronisasi ini yang penting. Bahwa kita harus tahu pelatih timnas ini maunya apa sih, sehingga kita menciptakan pemain juga, mempersiapkan pemain juga yang sesuai yang timnas mau kan gitu kira-kira. Itu sih sebenarnya yang dia bicarakan sederhana kok, cuma hanya tanya-tanya aja. Ini rutinitasnya seperti apa? Ya say hello dengan coach dari Mauricio, itu aja. Cuma sharing-sharing, main begini ya. Lebih banyak basa-basi lah kalau menurut saya, lebih banyak ya santai-santai aja. Kalau di media itu dikatakan bahwa coach Persija juga memberikan masukan, memberikan... Iya, karena dia tanya, ya menurut kamu pemain Indonesia seperti apa? Ya dia kasih masukan beberapa begini segala macam. Ya mereka ada diskusi ya sampai ada gestur-gestur soal bagaimana defending segala macam, teknikal lah. Oh teknikal ya? Teknikal, jadi sering kasih masukan teknikal nah gitu. Jadi ya Coach Mauricio juga sangat apresiasi ya, karena bagi dia ya ini apresiasi juga seorang pelatih timnas mau datang lihat dia pun dia juga respect lah gitu. Jadi saya pikir ini bagus lah. Kalau bisa dia pergi ke semua klub jadi biar dia tahu semua kan gitu. Saya pikir dia memperhatikan misalnya Doni, Jordi. Oh itu udah pasti karena dia datang dengan nama-nama yang Rizky sudah Ridho, ada. nama-nama yang sudah ada kan? Itu udah pasti. Karena dia bawa juga asisten dia yang memang talent scoutingnya. Ada satu orang pernah kerja di Como dan segala macam, saya kurang paham itu. Tapi memang punya kemampuan itu dan nama-namanya memang ada. Dia sudah tahu si ini sudah tahu. Dan sempat berdiskusi, berdialog dengan Rido. Iya. Habis latihan mereka dia panggil Rido, Doni, Jordi. Kalau nggak salah Shane udah ada ya, Shane ya. Jadi berempat itu udah ada ngobrol-ngobrol lah. Bung Ropan punya komentarnya? Ya seperti yang coach bilang tadi, itu kan suatu hal yang ya di luar perkiraan juga banyak ini. Jadi dia datang ke Persija, dia melihat, tapi saya pikir wajar lah ya. Dia bisa melihat Persija karena banyak kan pemain-pemain yang dia kan bukan cuma saya lihat ya, bukan cuma untuk pemain senior. Karena pemain U23 juga, dia kan pelatih U23 juga. Sehingga Doni dia bisa lihat di sana. Syukur-syukur waktu itu masih ada Rio kan, sebelum Rio pergi tentunya lebih bagus. Dan ada Witan juga kan. Ada Witan. Witan juga kan pernah pemain yang masuk ke luar tim nasional. Mungkin dia bisa lihat Excel juga misalnya kan, yang punya potensi untuk bisa masuk tim nasional. Jadi saya pikir oke lah. Dan dia akan berjalan, dia kan sudah ke Bali. Dia bisa melihat di Bali bagaimana persiapan di sana. Bahkan dia tertarik untuk bisa pemusatan latihan nantinya untuk FIFA Series di Bali. Sudah ditentukan. Dan pasti dia akan berjalan ke semua klub. Ke Persib, ke Dewa. Di mana ada pemain-pemain tim nasional yang ada. Dan kan bukan cuma itu dilakukan. Dia berkeliling sampai di Eropa loh. Dia ketemu Jai Itses di Sassuolo. Mungkin Emil banyak. Di Eredivisie dia datang, di James dia nonton pertandingan. Dia ketemu Kevin Dix, dia mau tahu keadaan Kevin Dix setelah cedera 2 pertandingan nggak main di Bundesliga. Dia menemui, dia tanya kondisinya gimana. Kan bagus. Sudah bisa ketahuan bahwa Kevin Dix sudah mulai latihan. Berarti dia bagus untuk dia panggil di tim nasional nantinya. Jadi seorang pelatih pertama yang banyak untuk bisa berdiskusi dengan coach, dengan para pemain ya John Herman. Di sini menandakan bahwa dia sangat serius. Dia sangat serius. Dengan membawa semua keluarga tinggal di Jakarta. Itu sudah sangat serius. Bahwa benar-benar dia fokus untuk tim nasional. Dan dia jalan semua. Nggak pernah sebelum-sebelumnya pelatih itu bisa datang ke semua ke klub. Dan sebelum dia datang ke sana dia sudah pernah telepon semua. Dan dia udah bilang di press conference, hampir 60 pemain yang dia sudah telepon semua. Artinya sudah bukan dalam pembicaraan. Nah itu bagus. Pelatih yang membuka ruang untuk bisa bercakap-cakap, ingin
bisa bicara lebih dekat dengan pemain. Pemain kan perlu itu. Jadi tidak ada jaim-jaim sedikit atau apalah. Gitu. Kalau ya, Bu Riki memperhatikan tim nasional karena materi internasional juga ada di timnya Bung Riki. Kan melihat bahwa pertahanan kita udah banyak sekali pemainnya. Tengah juga lumayan solid. Tapi kan depan yang menjadi PR terbesar kita. Kalau saya lihat memang butuh winger lah. Ya kita butuh winger, winger kita depan ya. Karena winger kita yang naik beberapa tahun ini kan nggak stabil lah. Kayak Yakob, Yance segala macam itu nggak stabil semua kan gitu. Jadi saya pikir ya butuh winger baru. Tapi kita nggak tahu sekali lagi ya. Coach John ini mau main seperti apa? Ya kita belum tahu. Kita belum tahu. Karena apakah dia mau main dengan model yang seperti Sintayong 3-5-3, 3-4-3 atau 3-5-2 atau dengan Patrick Kluivert kemarin 4-3-3. Kita nggak tahu karena ya belum tahu kan gitu. Tapi setidaknya dengan dia, kan kalau timnas itu, pelatih timnas itu hanya kerja dalam 2 minggu di lapangan. Kerja berikutnya itu di luar lapangan yang lebih sulit gitu. Karena dia harus pergi kemana-mana untuk memperhatikan semua itu. Untuk melihat pemain. Jadi saya pikir kalau memang depan ya dengan adanya Mauro, ada berapa pemain lagi. Oleh. Tapi memang saya pikir masih kurang lah ya. Masih cari lagi depan dan winger juga. Dan kita tahu bahwa kinerja Ole di Oxford pun belum maksimal kan. Sampai sekarang belum cetak gol juga. Betul. Ya, Zylstra juga masih terus. Kita pengen lihat juga di Persija seperti apa. Ya kan? Gimana Bung Rob? Ragnar juga belum bisa dikatakan sebagai striker murni dan juga masih belum pulih dari cedera. Itu yang kita butuh. Iya. Kalau bisa dilihat butuh striker memang itu dia berjalan ke Eropa kan bukan cuma untuk menemui juga pemain-pemain timnas yang ada. Dia ingin mencari ya bakat-bakat yang bagus untuk di lini depan. Misalnya Dean Sandbergen ada di Venlo. Dia kan bisa lihat dia tahu bahwa kesulitan itu adalah bagaimana mencari pendamping Ole Romani. Ole juga kan bukan pemain nomor 9, nomor 10 lebih tepat. Tapi yang saat ini yang ada yang perform bagus adalah Ole Romani. Kalau dia mau taruh Zylstra dia masih harus melihat dulu kemampuannya kan untuk bisa melihat sana. Jadi untuk sementara yang dijaga kalau Ole cedera atau dapat akumulasi kartu kan siapa yang akan main. Itu di sana. Ada satu yang lagi bagus mungkin adalah Miliano Jonathans. Ketika peminjaman sudah ke Excelsior sudah mencetak gol dalam 4 pertandingan. Nah itu perlu untuk dia lihat. Dia winger bukan? Dia winger. Tetapi bisa aja bermain misalnya dia didorong untuk bermain dengan misalnya 4-4-1-1. Oleh sama dia di belakang. Miliano di belakang. Begini jadinya? Ya bisa saja kan, bisa aja. Ya kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga seperti apa kan. Tapi kalau untuk bicara perform yang bagus saat ini Miliano yang lagi naik di Eropa di Eredivisie. Ya, setelah peminjaman itu karena dia butuh jam bermain. Sekali lagi dia nggak dapat jam bermain di Utrecht. Ketika dapat jam bermain yang full, dia membuktikan itu. Karena saya pikir yang jadi poin adalah pemain depan kita semua ini anak muda semua. Anak muda. Beda dengan pemain tengah dan belakang yang lebih udah pengalaman gitu kan. Jesus, Tom Hai misalnya segala macam. Sedangkan kita dapat striker ini yang masih muda-muda. Nah, jadi memang butuh waktu buat mereka untuk bermain. Hanya waktu mereka datang ke timnas, kadang-kadang waktu itu udah nggak ada gitu. Yang adalah ekspektasi kita, pokoknya kamu udah harus jadi bikin gol aja. Padahal dia ya masih kayak... Kalau gitu Bung Riki membayangkan FIFA Series yang tinggal berapa minggu lagi ini, dengan kondisi yang sekarang ada, ya pemain-pemain yang itu juga, seperti yang Bung Ropan bilang, ya mainkan oleh. Ya mungkin aja. Tapi maksud saya, dari talent scouting timnasnya dia harus mencari pemain yang lebih matang lah. Kalau mau dalam tanda kutip berlomba untuk misalnya untuk Piala Dunia ya. Pemain yang matang dalam usia misalnya memang udah reguler main di klub. Nah itu yang penting karena itu yang terjadi dengan Jesus, ya kan? Jesus luar biasa karena dia reguler main. Nah, jadi kalau mau ekspektasi tinggi kita juga harus cari pemain yang memang reguler bermain di klubnya sehingga itu ekspektasi kita bisa lihat gitu. Dan kita kebanyakan jadi bukan grade A ya Bung ya? Kebanyakan di bawah ya. Ya masih butuh waktu mereka. Kalau grade A ya Jesus, Martin Pas, Emil Audero kan itu sudah pemain-pemain inti di klub masing-masing kan. Ya itu yang sudah bisa dibilang. Joe Pelupesi masih. Calvin Verdong. Kurang Bung Riki kita break lagi. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sport.